Pak Guru, bagaimana pendapat Pak Guru mengenai perjalanan waktu? Dan kalau bisa, kenapa? Kalau nggak bisa, kenapa? Gini nih, sebenarnya perjalanan waktu secara fisika murni itu sangat mungkin. Bahkan kita sekarang sedang melakukan perjalanan waktu. Maksud perjalanan waktu itu adalah karena secara fisika waktu itu relatif, sama seperti ruang, maka kita memungkinkan untuk melakukan perjalanan di ruang dan waktu karena dia sama-sama relatif gitu. Sama seperti ada astronot yang pergi ke luar angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi, ketika dia sudah balik lagi, ternyata waktu yang dia tempuh, jam yang ada di arlojinya itu ternyata berbeda dengan jam arloji yang ada di bumi, yang menunjukkan bahwa sebenarnya ruang dan waktu itu relatif. Biasanya Einstein yang paling terkenal dalam hal ini bilang bahwa relativitas itu juga sangat dipengaruhi oleh gravitasi. Atau misalkan kalau kita lihat GPS itu sebenarnya oleh AI itu direkayasa karena yang satu di satelit, yang satu di bumi, dan itu sebenarnya nggak klop. Dibuat klopnya itu adalah ada AI di situ. Jadi sebenarnya perjalanan waktu dalam tanda kutip kita sekarang sedang melakukannya, sedang menikmatinya, karena waktu itu nggak benar-benar konstan seperti itu, tetapi tergantung banyak hal. Itu hal yang pertama yang harus kita pikirkan. Nah, jadi kalau misalkan kita nanti di suatu hari nanti memiliki teknologi perjalanan waktu, apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin. Yang sekarang sedang dikembangkan itu adalah teknologi warp drive. Jadi kita bisa merekayasa ruang. Nah, kalau misalkan kita bisa merekayasa ruang, maka kita juga sebenarnya secara teoritis juga bisa merekayasa waktu. Karena ruang dan waktu itu sebenarnya nyambung satu sama lain. Yang kapan-kapan lah kalau di video panjang kita jelasin ya. Tapi yang jadi masalah dari perjalanan waktu itu adalah bahwa perjalanan waktu itu bukan hanya menyangkut masalah fisika, tapi masalah seluruh alam semesta, yaitu apa? Hukum sebab akibat. Inilah yang akhirnya membuat perjalanan waktu itu mustahil terjadi. Jadi ruang waktunya saja mungkin bisa direkayasa, tapi sebab akibat itu gak bisa direkayasa. Inilah yang akhirnya memunculkan paradoks kakek. Jadi maksudnya, kalau saya akhirnya bisa ke masa lalu, bisakah saya membunuh kakek saya? Ini kan pertanyaannya nggak mungkin gitu. Kalau misalkan saya berhasil membunuh kakek saya, lah siapa yang membunuh? Kan saya itu muncul gara-gara kakek saya gitu. Kakek saya memunculkan ibu saya dan ayah saya, ibu saya dan ayah saya akhirnya memunculkan saya, kan seperti itu. Nah, perjalanan waktu yang jadi masalah bukan soal fisika ruang dan waktunya, tetapi soal sebab akibat yang sampai sekarang tidak bisa terpecahkan.